Shalom, selamat pagi adik-adik. Apa kabarnya hari ini? Tentunya kita semua sehat-sehat bukan? Bersyukur hari ini kita masih boleh beribadah di rumah masing-masing dalam keadaan sehat. Adik-adik, kita akan memulai ibadah kita pagi hari ini dengan ucapan syukur kita kepada Tuhan. Dan kita tetap bersyukur Tuhan masih menjaga kita, memelihara kita. Mari kita menyiapkan hati kita dan kita akan berdoa terlebih dahulu. Lipat tangannya, tutup matanya, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat pagi hari ini. Kami sungguh bersyukur. Kami boleh diberikan kesehatan, kekuatan, dan hari yang baru. Tuhan Yesus, kami menyerahkan ibadah sekolah minggu pagi hari ini. Tuhan, Kau yang memberkati dari awal hingga akhir, sehingga nama Tuhan boleh dimuliakan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa dalam surga. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus.
cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Bapa, Bapa, ini aku anakku, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Bapa, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu.来使用我，ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ku tetap cinta Yesus selamanya. Ku tetap cinta Yesus selamanya. Rumahku ada di dalam surga, di tempat suci dan mulia. Kalau hatiku sedih dan susah, ku ingat Bapakku di surga. Bapakku ada di dalam surga, di tempat suci dan mulia. Kalau hatiku sedih dan susah, ku ingat Bapakku di surga. Rumahku ada di dalam surga, di tempat suci dan mulia. Kalau hatiku sedih dan susah, ku ingat Bapakku di surga. Bapakku ada di dalam surga, di tempat suci dan mulia. Kalau hatiku sedih dan susah, ku ingat Bapakku di surga. Ku ingat Bapakku di surga. Tuhan Yesus naik ke surga, siapkan tempat bagi manusia. Siapa yang percaya padanya akan diselamatkan. Tuhan Yesus naik ke surga, siapkan tempat bagi manusia. Siapa yang percaya padanya akan diselamatkan. Hosana, Hosana, Tuhan Yesus naik ke surga. Hosana, Hosana, pujilah namanya. Tuhan Yesus naik ke surga, siapkan tempat bagi manusia. Siapa yang percaya padanya akan diselamatkan. Tuhan Yesus
Yesus naik ke surga, siapkan tempat bagi manusia. Siapa yang percaya padanya akan diselamatkan. Hosana, Hosana, Tuhan Yesus naik ke surga. Hosana, Hosana, pujilah namanya. Hosana, Hosana, Tuhan Yesus naik ke surga. Hosana, Hosana, pujilah namanya. Hosana, Hosana, Tuhan Yesus naik ke surga. Hosana, Hosana, pujilah namanya. Hosana, Hosana, Tuhan Yesus naik ke surga. Hosana, Hosana, pujilah namanya. Pujilah namanya. Pujilah namanya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mau berdoa buat firman Tuhan yang akan kami dengar, kami renungkan. Tuhan memberkati firman ini boleh menjadi firman yang hidup di dalam hidup kami. Bapa dalam surga, Engkau yang memberkati juga Kak Yeni yang akan menyampaikan firman Tuhan. Berkati Kak Yeni Tuhan di dalam menyampaikan firman Tuhan. Berkati keluarganya, berkati juga pekerjaannya, apapun yang dikerjakannya, pelayanannya, boleh Tuhan memberkatinya. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Halo adik-adik, juga Papa Mama, salam damai sejahtera bagi kita semuanya. Bertemu lagi dengan Kak Yeni dan hari ini kita akan belajar firman Tuhan dari Kisah Para Rasul 1. Alkitabnya boleh dibuka dan disimak bersama dengan Papa Mama. Kisah Para Rasul 1, kita akan membaca bersama-sama ayat 6 sampai dengan ayatnya yang ke-11. Kita baca ya, demikian firman Tuhan. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah dia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga." Demikianlah firman Tuhan yang sudah kita baca bersama-sama. Hari ini kita memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Adik-adik serta papa mama yang dikasihi oleh Tuhan. Setelah 40 hari, maka di hari yang ke-40 itu Tuhan Yesus mengingatkan kepada Petrus, Andreas, dan teman-temannya agar mereka setia melakukan firman Tuhan dan tugas yang sangat penting yang diberikan oleh Tuhan Yesus kepada para murid. Dijelaskan juga di dalam Injil Matius pasal 28 ayat 19. Di sana dijelaskan agar para murid pergi memberitakan kabar keselamatan, berita bahwa Tuhan Yesus adalah juru selamat kepada banyak orang. Murid-murid
mendengarkan, memperhatikan dengan sungguh-sungguh pesan yang sangat penting yang disampaikan oleh Tuhan Yesus. Akhirnya adik-adik dan papa mama, Tuhan Yesus memberkati para murid, lalu Tuhan Yesus naik ke surga. Para murid menyaksikan kenaikan Tuhan Yesus ke surga pada hari itu sampai akhirnya awan menutupi Tuhan Yesus. Mereka tidak bisa lagi melihat. Kemudian ada 2 orang dengan pakaian yang sangat putih dan ternyata mereka ini adalah betul sekali malaikat yang diutus oleh Tuhan. Mereka mengatakan di dalam Kisah Para Rasul pasal 1 tadi yang kita baca, "Hai orang-orang Galilea, mengapa engkau melihat ke atas? Yesus yang naik ke surga itu akan datang kembali dengan cara yang sama." Untuk apa adik-adik Tuhan datang kembali? Tentu saja untuk menjemput kita semua yang percaya kepada Tuhan Yesus. Lalu kenapa Tuhan Yesus harus kembali ke surga? Seperti kita ketahui bersama, Tuhan Yesus beberapa kali menjelaskan bahwa Dia berasal dari surga, dan jika tugasnya sudah selesai, maka Tuhan Yesus akan kembali lagi ke surga, ke rumahnya. Ini juga dijelaskan di dalam Injil Yohanes pasal 16. Surga adalah tempat tinggal Allah. Jadi kita bisa jelas mendapatkan informasi bahwa Tuhan Yesus adalah Allah sendiri. Itu sebabnya ketika Dia harus menghapus dosa kita semua, Dia turun dari surga, meninggalkan surga. Setelah tugasnya selesai, maka Tuhan Yesus kembali lagi pulang ke rumahnya, ke surga. Di surga, Tuhan Yesus bersama dengan para makhluk surgawi termasuk juga malaikat. Mereka memuji dan menyembah Tuhan. Di surga Tuhan juga menyiapkan tempat yang sangat indah untuk kita semuanya. Tetapi yang perlu kita ingat adalah kita nanti benar akan tinggal di surga bersama dengan Tuhan. Namun sekarang kita masih ada di dunia ini. Itu sebabnya para murid diajar oleh Tuhan agar mereka memberitakan kabar keselamatan atau menyampaikan kepada banyak orang bahwa Tuhan Yesus adalah juru selamat, sehingga semakin banyak orang yang percaya, termasuk adik-adik, papa mama, juga Kak Yeni dan banyak teman-teman kita di tempat yang lainnya. Jadi selama kita masih ada di dunia, kita pun sudah bisa mengalami atau menerima surga itu, yaitu bahwa kita tahu Tuhan selalu ada di hati kita, menemani kita, dan Tuhan memberikan jaminan atau janji kita nanti pasti akan bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Namun yang kita lakukan selama ada di dunia ini adalah melakukan perbuatan benar sesuai dengan firman Tuhan. Contohnya apa adik-adik? Ya, senang membantu papa mama di rumah, rajin belajar, apalagi senang baca Alkitab, termasuk rajin beribadah ke gereja, ke rumah Tuhan.
Jadi di rumah Tuhan atau di rumah kita tetap bisa memuliakan Tuhan. Waktu sekolah kita juga menjadi anak yang rajin. Papa mama juga bekerja dengan baik. Bahkan kalau ada orang-orang, teman-teman kita yang sedang dalam kesulitan, kita juga menolong, membantu, memberikan makanan mungkin, berbagi mainan, mendoakan, dan lain sebagainya. Sampai suatu saat nanti, Alkitab mengatakan masing-masing kita memang akan meninggal dunia, tapi juga Tuhan Yesus akan kembali menjemput kita. Sehingga setiap kita yang percaya kepada Tuhan Yesus selama ada di dunia, kita akan bertemu dengan Tuhan secara langsung. Kita bisa melihat wajah Tuhan, kita bisa bermain dengan Tuhan, kita akan senang selama-lamanya di surga. Itulah pelajaran yang kita pelajari hari ini dalam rangka Hari Kenaikan Tuhan Yesus. Mari kita mengingat pesan Tuhan Yesus sebelum Ia terangkat ke surga, agar kita melakukan perintah Tuhan yang sudah diajarkan kepada kita melalui para rasul, dan saat ini kita bisa membaca dan mempelajarinya dari Alkitab. Selamat Hari Kenaikan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberkati adik-adik, papa, mama, dan kita semua. Yuk kita baca bersama-sama ayat hafalan kita pagi hari ini dari Yohanes 14 ayatnya yang kedua. 1, 2, 3, ya. Yohanes 14 ayat 2. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Adik-adik, Tuhan menyiapkan surga bagi kita, bagi anak-anak yang percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat di dalam hidupnya. Nah, adik-adik, pertanyaannya, apakah adik-adik sudah menerima Tuhan Yesus di dalam hatimu, di dalam hidupmu? Kalau belum, percaya dulu Tuhan Yesus dengan sungguh-sungguh ya, supaya suatu saat nanti ketika Tuhan Yesus datang kembali, kita boleh masuk ke dalam surga. Ayo adik-adik, kita mau berdoa ya. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk setiap kasih setia Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan sudah lahir di dalam dunia, mati dan bangkit untuk setiap kami anak-anak Tuhan yang percaya. Dan Tuhan juga sudah naik ke surga untuk menyediakan tempat bagi kami di surga. Bapa dalam surga, terima kasih untuk segala kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Ajar kami menjadi anak-anak yang mengasihi Tuhan dalam hidup kami. Bapa dalam surga, kami mau berdoa untuk bangsa dan negara kami. Tuhan memberkati bangsa dan negara kami boleh dipulihkan oleh Tuhan. Dan juga kedua orang tua kami diberkati pekerjaan mereka, kesehatannya Bapa. Terima kasih Bapa dalam surga. Kami berdoa dan sungguh bersyukur mempunyai Allah seperti Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Kita naikkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami
yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.